Shalom, selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Murid Segala Bangsa. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari seri pelajaran Alkitab mingguan, triwulan kedua tahun 2025, minggu yang ke-12. Kita telah memasuki pelajaran yang ke-12 dengan judul Para Pendahulu. Dan saudara-saudara, sekalian saya mengundang untuk saudara-saudara, jika terberkati dengan pelajaran atau channel ini, saya mengundang saudara-saudara untuk boleh like video ini, kemudian subscribe channel ini, dan dengan mensubscribe dan juga saudara-saudara like video ini membantu untuk pelajaran firman Tuhan ini boleh sampai dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di seluruh tempat pada saat ini di mana saudara-saudara bisa menyaksikan atau turut bersama dengan kami untuk belajar pelajaran ini. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali duduk di kaki-Mu berkumpul pada saat ini untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara kepada kami melalui pelajaran Alkitab dengan judul Para Pendahulu. Sertai ya kami Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa dan lemah, dan kami memohon kepada Tuhan pada saat ini kekuatan, supaya dengan demikian segala sesuatu yang kami pelajari, yang kami lihat dan kami dengar pada pelajaran ini, kami dapat mengerti dan pahami. Terlebih kami dimampukan untuk melakukan dan kami boleh menjadi berkat dan terang bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sertai kami ya Tuhan, baik pemirsa yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh turut mengambil bagian di dalam memakan roti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Memakan jamuan makan firman Tuhan pada saat ini. Sehingga kami dikenyangkan dan dikuatkan. Dan kekuatan tubuh rohani kami semakin kuat. Dan kami boleh menjadi berkat dan kami dimampukan untuk memberitakan kabar baik ini kembali kepada orang-orang yang sekitar kami. Sehingga kami sebagai satu umat dapat dipersiapkan untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Bersamalah dengan kami dari awal hingga akhir. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan mulai mempelajari pelajaran Alkitab pada saat ini dengan judul Para Pendahulu, dan ayat hafalan atau ayat inti di dalam pelajaran pada saat ini tertulis di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, saudara-saudara, pelajaran pada saat ini mengambil ayat inti 2 Timotius 1 ayat 7. Dan saya ingin membawa saudara-saudara untuk kita boleh membuka kitab 2 Timotius supaya kita dapat memahami mengapa ayat ini dipilih dan kita dapat memahami mengapa ayat ini menjadi dasar dari seluruh pelajaran, rangkaian pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang saat ini. Baik, kita akan membuka 2 Timotius pasal 1. Saya akan membacakan beberapa ayat dari 2 Timotius 1 yang boleh membantu kita untuk memahami pelajaran kita sepanjang hari-hari berikutnya di dalam pelajaran pada saat ini. Ayat 1, 2 Timotius ayat 1. Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyang, di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu, Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Inilah ayat inti kita pada pelajaran ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi di ayat 8 disambung, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi di dalam ayat ini kita dapat lihat bahwa Allah dikatakan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kenapa kita takut? Ya, di sini ada sebabnya, yaitu karena janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam membagikan kabar baik, di dalam membagikan Injil, di dalam membagikan atau bersaksi tentang Tuhan, kita sebagai manusia yang lemah dan berdosa memiliki rasa takut, memiliki rasa malu, takut bahwa
kita akan ditolak di dalam pekabaran kita. Takut bahwa kita akan dihina. Takut bahkan kita akan dibunuh sekalipun. Sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang pelajaran ini. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk janganlah kamu takut. Janganlah kamu malu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dan Dia mau ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kenapa? Di sini di ayat 9 diberitahukan kenapa kita jangan malu, kenapa kita jangan takut, dan kenapa kita jangan takut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Yaitu di ayat 9, 2 Timotius 1 ayat 9. Karena Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi saudara, kita jangan malu dan kita jangan takut. Oleh karena kita yang seharusnya mati, Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan sekarang Dia memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Dan kita mau bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib, dengan kematian dan pengorbanannya, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang Injil dikatakan telah mematahkan kuasa maut, dan Dia telah mendatangkan hidup yang kekal, hidup yang tidak dapat binasa. Oleh sebab itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, kita boleh membagikan kabar kebenaran ini kepada orang lain. Dan tentunya, Tuhan memberikan kekuatan di dalam firman pada saat ini. Ayat inti pelajaran kita mengatakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Mari kita kembali kepada pembahasan dalam pelajaran kita. Pekan ini, kita akan melihat dua kisah Alkitab lagi yang membayangkan peristiwa hari terakhir dengan detail yang luar biasa. Pertama, kita akan memeriksa kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang memiliki kiasan yang jelas terhadap masalah-masalah yang digambarkan dalam Wahyu 13. Kemudian, kita akan beralih ke Perjanjian Baru, di mana kita menemukan bahwa pengalaman orang-orang Kristen mula-mula juga dapat membantu kita memahami apa yang diharapkan antara sekarang dan kedatangan Kristus yang kembali. Saudara-saudara, nanti di dalam pelajaran ini kita akan lihat bahkan bukan hanya dua kisah, bahkan ada kisah bagaimana Yesus juga menghadapi hal yang sama yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga dihadapi oleh orang Kristen mula-mula di dalam perjalanan iman mereka. Ya, jadi kedua contoh tersebut, ya nanti kita akan bahas, ternyata ada tiga yang menyoroti kebenaran yang luar biasa dan memberikan kunci untuk menemukan ketenangan pikiran dalam situasi yang paling sulit. Berulang kali Yesus mengatakan hal-hal seperti, jangan takut, mengapa pikiranmu menyusahkan kamu? Penting untuk diingat bahwa fokus nubuatan adalah Kristus. Dan dengan demikian kita harus dapat menemukan nasihat yang sama di seluruh adegan yang digambarkan pada saat-saat terakhir bumi. Janganlah gelisah hatimu. Dia mengajar murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa akhir zaman akan sulit dan sukar bagi mereka yang berusaha untuk tetap setia kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita harus melihat peristiwa-peristiwa ini dengan harapan, bukan dengan rasa takut. Baik, saudara-saudara, judul pelajaran kita di sini adalah para pendahulu. Dan saya ingin memberikan satu gambaran kepada kita, supaya kita memahami mengapa judul ini dan apa arti judulnya. Dan tadi saya sudah buka dengan mengapa pelajaran ini berdasarkan ayat inti 2 Timotius 1 ayat 7. Saya akan ambil satu tambahan penjelasan. Di sini dikatakan, ya, dalam pelajaran Alkitab ini, para pendahulu merujuk pada individu dan peristiwa di masa lalu. Ya, jadi apa arti kata para pendahulu dalam pelajaran ini adalah merujuk atau menunjuk pada individu dan peristiwa di masa lalu, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang berfungsi sebagai contoh, gambaran atau pola untuk kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Secara lebih spesifik, para pendahulu ini meliputi, di sini ada beberapa yang akan kita bahas, Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel 3. Kisah mereka yang menolak menyembah patung raja dan tetap setia kepada Allah meskipun diancam dengan hukuman mati adalah gambaran langsung dari tantangan yang akan dihadapi oleh umat Allah, yaitu kita, di akhir zaman, ketika mereka akan diperintahkan untuk menyembah patung binatang di dalam Wahyu 13. Kemudian ini adalah merupakan pengalaman orang Kristen mula-mula di Perjanjian Baru. Contohnya Petrus dan Yakobus dalam Kisah Para Rasul 12 yang akan kita pelajari lebih lanjut. Mereka menghadapi penganiayaan, penangkapan, dan bahkan kematian karena iman mereka.
Ini menunjukkan bahwa keberanian dan kesetiaan di tengah ancaman kematian adalah karakteristik yang akan diperlukan oleh umat Allah di akhir zaman. Yang akan diperlukan oleh kita nanti di akhir zaman. Dan kemudian yang ketiga adalah Yesus Kristus sendiri di dalam menghadapi para pemimpin agama yang ingin membunuhnya karena menyembuhkan pada hari Sabat. Matius 12 dan Yohanes 5. Ini adalah para pendahulu bagi konflik akhir zaman yang akan berpusat pada ketaatan terhadap hukum Allah, termasuk hari Sabat, versus tradisi atau hukum manusia yang ditinggikan di dalam kehidupan manusia pada saat ini. Kemudian, intinya adalah bahwa para pendahulu adalah para pahlawan iman di masa lalu dan situasi yang mereka hadapi yang boleh memberikan pelajaran kepada kita, peringatan dan dorongan bagi umat Tuhan kepada kita pada saat ini yang akan menghadapi tantangan serupa atau bahkan lebih besar lagi di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Yesus Kristus. Mereka, para pendahulu ini menunjukkan pentingnya keberanian, kesetiaan, dan kepercayaan penuh kepada Allah, bahkan di bawah ancaman kematian. Kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu dengan judul Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Salah satu nubuatan yang paling berkuasa dalam seluruh kitab suci adalah Daniel 2. Ditulis lebih dari 500 tahun sebelum Kristus. Sang nabi menetapkan sejarah dunia, mulai dari zamannya di Babel, dan kemudian melalui media Persia, Yunani, Roma, dan perpecahan Roma menjadi bangsa-bangsa Eropa modern seperti yang ada hari ini. Faktanya, berbicara tentang negara-negara Eropa ini, satu ayat mengatakan bahwa mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat, di dalam Daniel 2 ayat 43. Nubuatan ini telah digenapi dengan luar biasa. Artinya, terlepas dari segala macam perkawinan campur antara orang-orang, dari pangeran hingga orang biasa di negara-negara ini, mereka tetap terbagi. Misalnya, kerajaan Inggris disebut Rumah Windsor, nama Inggris yang bagus. Namun, nama itu merupakan perkembangan yang relatif baru, sebenarnya tahun 1917. Sebelumnya, keluarga itu disebut Saxe-Coburg-Gotha, nama yang sangat khas Jerman, karena banyak bangsawan Inggris melalui percampuran dengan keturunan manusia adalah saudara-saudara dengan orang Jerman. Namun, ikatan darah itu tidak cukup untuk menjauhkan mereka dari perang. Jadi, selama Perang Dunia Pertama, ingin memisahkan diri dari musuh yang mereka benci. Mereka mengubah nama mereka menjadi Rumah Windsor. Bacalah Daniel 2, ayat 31-45. Apakah mimpi Raja Nebukadnezar dan bagaimana Daniel menafsirkannya? Mari kita buka Daniel 2, ayat 31. Ya Raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya, yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan yang lain, yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian, suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, tetapi besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian, tetapi rapuh sebagian.
Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa yang lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Kita kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Nubuatan apokaliptik dalam Daniel semuanya mengikuti landasan yang ditetapkan dalam Daniel 2. Artinya, sisa dari nubuatan-nubuatan ini seperti Daniel 2 mengikuti urutan kerajaan dunia satu demi satu sampai Tuhan mendirikan kerajaan yang kekal. Lihat di dalam Daniel 2 ayat 44 dan Daniel 7 ayat 13 dan 14. Dengan kata lain, nubuatan-nubuatan itu melalui sejarah dalam urutan kejadian. Nubuatan-nubuatan itu melalui sejarah dalam urutan kerajaan yang tak terputus. Dimulai pada zaman kuno dan berakhir di masa depan, bahkan hingga zaman kita. Baik, untuk dapat melihat gambaran yang lebih jelas, kita boleh membuka satu materi lagi di sini. Ya, ini ya. Jadi, inilah gambaran dari mimpi Raja Nebukadnezar. Dan kita dapat lihat bahwa mimpi Raja Nebukadnezar itu di dalam sejarah tepat terjadi seperti yang dimimpikan oleh Raja. Bahwa dari tahun 605 BC sebelum Masehi, yaitu sampai tahun 539 sebelum Masehi, itu adalah masa berkuasanya kerajaan apa? Babylon. Kemudian di bagian bawah ya, kita dapat lihat itu adalah masa kekuasaan kerajaan Media Persia. Ya, sesuai dengan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan kemudian Yunani, dan kemudian di bawahnya itu adalah Roma kekafiran, dan kemudian itu adalah Roma kepausan dan negara modern Eropa yang ada sampai sekarang. Ya, jadi dari mimpi ini kita dapat lihat bahwa Alkitab memiliki kebenaran yang apa? Yang tidak dapat diragukan. Bahwa mimpi Raja Nebukadnezar yang tertulis di dalam Daniel 2, di dalam peristiwa sejarahnya itu benar-benar terjadi sesuai dengan yang saudara lihat dengan gambaran yang ada di dalam layar atau screen yang bisa kita lihat pada saat ini. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Ya, ini adalah pendekatan historis untuk menafsirkan nubuatan. Dan itulah yang dituntut oleh ayat-ayat tersebut. Penggunaan pendekatan historis ini sangat penting untuk memahami peristiwa-peristiwa akhir zaman. Terutama seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Di sini ada pertanyaan di bagian akhir, bagaimanakah Daniel 2 membuktikan kepada kita bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui masa depan, tetapi pada akhirnya Dia yang bertanggung jawab atasnya. Kita boleh menjawab pertanyaan ini, kita kembali kepada slide ini. Ya. Di dalam slide ini kita dapat lihat, sesuai dengan pertanyaan yang tadi, nubuatan Daniel 2 dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui masa depan dan juga bertanggung jawab penuh atasnya melalui beberapa aspek kunci. Yang pertama berikutnya di sini disebutkan pengetahuan prediktif yang tepat. Mimpi Nebukadnezar dan penafsiran Daniel memberikan gambaran detail tentang urutan kerajaan dunia yang akan datang, jauh sebelum kerajaan-kerajaan itu berkuasa. Pola yang jelas, patung dalam mimpi Nebukadnezar dengan kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, secara berurutan melambangkan kerajaan-kerajaan Babel, emas, Media Persia, perak, Yunani, tembaga, Roma kafir dari besi, Roma kepausan, dan Eropa modern yang terbagi itu adalah campuran besi dan tanah liat. Daniel tidak hanya mengidentifikasi kerajaan-kerajaan ini, tetapi juga karakteristik mereka seperti kekuatan relatif dan perpecahan di masa depan. Penggenapan yang akurat. Sejarah membuktikan bahwa urutan kerajaan ini tergenapi dengan sangat akurat. Dari kejatuhan Babel, kemudian munculnya Media Persia, penaklukan oleh Yunani di bawah Alexander Agung, dominasi kekaisaran Romawi, hingga perpecahan Roma yang membentuk bangsa-bangsa Eropa modern yang tidak pernah bisa bersatu sepenuhnya. Ini menunjukkan pengetahuan ilahi yang melampaui waktu dan pemahaman manusia. Selain hanya mengetahui masa depan, Daniel 2 juga menekankan bahwa Tuhan adalah pengatur dan penguasa sejarah. Tuhanlah yang menyingkapkan. Daniel secara eksplisit menyatakan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar, Daniel 2 ayat 28. Ini menegaskan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas peristiwa-peristiwa yang akan terjadi.
kerajaan Tuhan yang kekal. Bagian paling krusial adalah batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia yang menimpa patung itu, yang menghancurkan seluruh patung dan memenuhi bumi. Batu ini melambangkan kedatangan Yesus Kristus, kedatangan kerajaan Allah yang kekal, yang akan didirikan pada akhirnya dan akan menghancurkan serta menggantikan semua kerajaan manusia. Daniel 2 ayat 44-45. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengetahui puncak dari sejarah manusia, tetapi Dia juga adalah agen aktif yang akan mengakhiri dominasi manusia dan mendirikan pemerintahnya sendiri. Ini adalah bukti mutlak bahwa Dia bertanggung jawab penuh. Kemudian, perpecahan yang tidak dapat dipersatukan. Nubuatan tentang kaki yang terbuat dari besi dan tanah liat, Daniel 2 ayat 43, secara akurat meramalkan upaya-upaya untuk menyatukan Eropa melalui perkawinan campur dan upaya politik, namun selalu gagal. Fakta bahwa ini tetap terbagi seperti yang dinubuatkan menunjukkan kekuatan firman Tuhan yang tak terbantahkan dalam membentuk jalannya sejarah. Singkatnya, Daniel 2 menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya mengetahui masa depan, melainkan Dia adalah arsitek agung sejarah. Dia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta kekuatan untuk mengarahkan dan mewujudkan rencananya. Puncaknya adalah pendirian kerajaannya yang kekal. Ini memberikan keyakinan bahwa meskipun kerajaan manusia datang dan pergi, Tuhan memegang kendali penuh atas nasib dunia. Kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Maaf saudara-saudara, maksudnya kita akan memasuki pelajaran hari Senin, yaitu menyembah patung. Betapapun besarnya kesetiaan Nebukadnezar terkesan dengan apa yang Daniel telah lakukan, pada awalnya ditujukan kepada Daniel dan Allahnya. Lihat Daniel 2, khususnya ayat 46 dan sampai ayat 48. Itu tidak bertahan lama. Bacalah Daniel 3 ayat 1-12. Signifikansi apakah yang dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa patung itu seluruhnya terbuat dari emas dan bahwa raja menuntut agar itu disembah? Mari kita baca Daniel 3 ayat 1-12. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat raja, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, kembali kepada pembahasan pelajaran kita. Raja menggarisbawahi pembangkangannya terhadap pekabaran Allah dengan membangun sebuah patung yang dibuatnya seluruhnya dari emas. Ya, kita tahu bahwa di sini walaupun Raja Nebukadnezar mengakui hikmat Allah yang diberikan kepada Daniel, tapi di sini dikatakan raja membangkang, yaitu dengan apa? Dengan raja pada akhirnya membangun sebuah patung yang semuanya terbuat dari emas. Ya, apa pesan yang mau disampaikan oleh raja di sini? Ya, jadi dia ingin memberikan pesan, dia menolak seluruh pekabaran Allah dengan membangun patung yang seluruhnya dari emas. Dia tidak mau bahwa Babel itu tidak akan pernah jatuh. Dan Nebukadnezar, dia ingin akan selalu menjadi apa? Selalu menjadi raja. Dan siapapun yang berani menentang gagasan itu akan dihukum mati. Ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa keinginan manusia untuk menentukan nasib sendiri
dapat dengan cepat membutakan kita dari kebenaran tentang bagaimana pertentangan besar pasti akan terjadi. Dalam beberapa hal, Nebukadnezar menyerupai karakter Lucifer. Dia ambisius, mementingkan diri sendiri, dan sombong untuk memberontak secara terbuka melawan otoritas Allah. Dengan cara lain, tentu saja ada perbedaan yang mencolok. Ya, kita tahu bahwa Nebukadnezar akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan yang benar. Dan kemungkinan besar kita akan bertemu dengannya di kerajaan yang awalnya dia lawan dengan sangat keras untuk ditentang. Dan kita tahu bahwa Nebukadnezar akhirnya apa? Dia bertobat dan dia memberikan kepercayaannya dan dia percaya kepada Tuhan yang benar. Kemudian kita di sini diajak kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Bacalah Daniel 3 ayat 17 sampai 18, kata-kata dari 3 laki-laki Ibrani yang menentang raja. Apakah yang diajarkan hal ini dalam Daniel 3 17-18 ini kepada kita tentang iman? Dan apakah yang kadang-kadang dituntutnya dari kita? Mari kita baca Daniel 3 ayat 17 dan 18. Daniel 3, kita lanjut ayat 17 dan 18. Ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perhatian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ini ketika dia dituntut akan dihukum ya, di ayat 17, di ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pikirkan betapa mudahnya ketiga orang ini untuk merasionalisasi jalan keluar mereka dari situasi yang berbahaya ini. Lagi pula, bukankah mereka ini bisa dikatakan disebut fanatik? Masakan sih rela mau dibakar hidup-hidup hanya karena tidak sujud? Tidak bisakah mereka memalsukannya? Membungkuk untuk pura-pura mengikat tali sepatu mereka sambil berdoa kepada Allah mereka sendiri? Apakah itu benar-benar layak untuk apa yang mereka hadapi? Pikiran mereka sangat jelas. Bahkan kata-kata mereka menunjukkan kalau mereka tahu bahwa hal ini mungkin tidak akan lolos dari hidup mereka. Bagaimanakah kita dapat menghindari rasionalisasi mudah yang memberi kita kesempatan untuk berkompromi dengan iman kita? Apakah yang dikatakan ayat ini yang membahas pencobaan serupa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Seperti tertulis di dalam Lukas 16 ayat 10. Baik, kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini untuk kita dapat lebih memahami pokok bahasan dalam pelajaran hari Senin ini. Ya, tadi pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat menghindari rasionalisasi mudah? Ya? Menghindari rasionalisasi dan kompromi. Sangat mudah bagi ketiga orang ini untuk merasionalisasi jalan keluar dari situasi berbahaya tersebut. Mereka bisa saja berpura-pura membungkuk atau mencari alasan lain yang terdengar logis untuk berkompromi. Namun kita lihat mereka tidak melakukannya. Bagaimana kita dapat menghindari rasionalisasi mudah yang memberi kita kesempatan untuk berkompromi dengan iman kita? Ya, di sini ada penjelasannya membantu kita untuk dapat memahami pelajaran ini. Pahami bahaya kompromi kecil. Ayat Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Adalah pengingat yang kuat. Kompromi kecil dalam iman kita dapat membuka pintu bagi kompromi yang lebih besar. Ketika kita mulai membenarkan pelanggaran kecil, kita membangun pola ketidaksetiaan yang dapat meruntuhkan iman kita, secara apa? Secara keseluruhan. Kemudian perkuat hubungan dengan Allah. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah melalui doa, belajar firman Tuhan, dan ketaatan, maka semakin kita akan mengenali dan menolak godaan untuk berkompromi. Ketika hati kita terpusat padanya, rasionalisasi untuk tidak setia akan terasa tidak masuk akal. Kemudian, mari kita fokus pada prinsip, bukan pada situasi. Ketika dihadapkan pada pencobaan, fokuslah pada prinsip-prinsip kebenaran Allah, bukan pada situasi atau konsekuensi sesaat. Ingatlah siapa yang Anda layani dan apa yang benar di matanya. Mintalah kekuatan Roh Kudus. Kita tidak dapat menghadapi pencobaan sendirian. Mintalah Roh Kudus untuk memberi kita kekuatan, hikmat, dan keberanian untuk tetap setia, bahkan ketika hal itu sulit untuk dihadapi. Intinya adalah, iman sejati tidak mencari jalan keluar yang mudah, tetapi mencari kesetiaan yang mutlak kepada Allah. Bahkan ketika itu beresiko dan menuntut pengorbanan. Bahkan itu sekalipun apa? Kita dihadapkan kepada risiko kematian seperti yang dihadapi oleh ketiga orang Ibrani yang berani ini. Baik, kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa menyembah patung lagi. Nah, kita baca di sini. Para pelajar Alkitab telah lama melihat hubungan antara Daniel 3 dan apa yang Wahyu ajarkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman.
dan dengan alasan yang baik juga. Karena Daniel 3 dengan perintah yang dapat menyebabkan hukuman mati untuk menyembah patung di dalam Daniel 3:15 mencerminkan apa yang Wahyu ajarkan tentang perintah yang dapat menyebabkan hukuman mati juga, yaitu untuk kita di akhir zaman ini untuk menyembah patung yang lain dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 15. Bacalah Wahyu 13 ayat 11 sampai 17, Wahyu 14 ayat 9, 11 dan 12, Wahyu 16 ayat 2, Wahyu 19 ayat 20 dan Wahyu 20 ayat 4. Perbedaan apakah yang ada di sini yang membandingkan perintah Allah dengan perintah manusia? Mari kita baca Wahyu 13. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Kemudian Wahyu 14 ayat 9, 11 dan 12. Wahyu 14 ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ya, saya lanjut aja ke ayat 10 nanti sampai ayat 12. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kemudian Wahyu 16 ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Kemudian Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Kemudian Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Baik, kita telah menyelesaikan membaca semua ayat yang diminta. Kita kembali kepada penjelasan. Umat Tuhan dipanggil untuk menyembah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, yaitu Sang Pencipta. Berlawanan dengan binatang dan patungnya. 3 laki-laki Ibrani menghadapi ancaman serupa, menolak untuk menyembah apapun selain Tuhan Pencipta yang sama. Karena itu, betapapun berbedanya keadaan antara apa yang terjadi di dataran Dura yang dihadapi oleh ketiga Ibrani itu, ya, dengan perintah untuk menyembah patung yang dihadapi oleh mereka sebagai lawan dari Sang Pencipta, dan apa yang akan terjadi di seluruh dunia dengan seruan untuk menyembah patung sebagai lawan dari Sang Pencipta, prinsipnya adalah sama. Kita akan menghadapi peristiwa yang sama nanti yang akan dihadapi oleh ketiga orang Ibrani, dan kita pun akan menghadapi resiko ancaman. Kalau kita tidak menyembah patung yang akan didirikan kembali, yang akan didirikan sebagai bentuk penyembahan, yang akan memaksa kita untuk menyembah iblis dan kekuatannya, kita akan dipilih untuk menyembah Tuhan atau menyembah iblis, dan itu akan kembali terjadi lagi kepada kita
dan itu memiliki apa? Dikatakan memiliki prinsip yang sama. Jadi akan berulang, dan pelajaran pada saat ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus mengambil sikap seperti siapa? Seperti ketiga orang Ibrani ini, yaitu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita tahu bahwa kita harus apa? Berani. Sama seperti di dalam ayat inti kita tadi, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan apa? Bukan roh ketakutan. Mari kita lanjut pelajaran kita. Kita diajak untuk membuka, bacalah Roma 1 ayat 18 sampai 25. Mari kita buka Roma 1 ayat 18 sampai Roma 1 ayat 18 sampai 25. Sebab muka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Kemudian di sini ya ada pertanyaannya. Perhatikanlah hubungan antara Roma 1 ayat 18 dan Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 tentang murka Allah. Ya, tadi kita sudah baca Wahyu 14 ayat 9 ya dan 10 tentang murka Allah. Dengan cara apakah masalah penyembahan patung hanyalah manifestasi lain dari prinsip yang sama ini tentang kepada siapa manusia akhirnya memberikan kesetiaannya. Penyembahan tidak selalu berarti membungkuk dan mempersembahkan ukupan atau persembahan atau doa ya, meskipun bisa. Kita menyembah apapun yang memegang kesetiaan tertinggi kita. Ketika Anda memikirkan siapa Tuhan itu, pencipta kita, dan setelah apa yang telah dilakukan bagi kita dalam Yesus penebus kita juga, maka tentu saja Dia sendirilah yang harus disembah. Hal lainnya adalah penyembahan berhala. Mungkin ini membantu menjelaskan kata-kata Yesus yang keras di sini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Matius 12 ayat 30. Peristiwa-peristiwa akhir hanya akan menjadi manifestasi dramatis dari kebenaran ini. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita akan memasuki pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu dengan judul penganiayaan gereja mula. Bukan hanya perjanjian lama yang memberi kita pendahuluan untuk peristiwa-peristiwa terakhir, tetapi perjanjian baru juga. Hidup tidak mudah bagi orang Kristen abad pertama. Mereka pertama-tama dibenci oleh banyak rekan agama mereka sendiri yang melihat mereka sebagai ancaman terhadap iman Musa. Mereka juga menghadapi murka kekaisaran Romawi yang kafir. Kuasa dunia dan neraka mempersiapkan diri mereka melawan Kristus dalam pribadi pengikut-pengikutnya. Kekafiran melihat, jika Injil menang, maka kuil-kuil dan mezbah-mezbahnya akan dimusnahkan. Oleh sebab itu, ia memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membinasakan kekristenan, dan api penganiayaan telah dinyalakan. Ini dikutip dari Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 8, halaman 41. Ada cerita dalam kitab Kisah Para Rasul yang menunjukkan dengan sangat kuat apa yang mungkin diharapkan umat Allah saat kita menuju skenario yang ditemukan dalam Wahyu 13. Bacalah Kisah Para Rasul 12 ayat 1-17. Elemen apakah dari cerita ini yang mungkin membayangkan peristiwa-peristiwa akhir zaman? Mari kita buka Kisah Para Rasul 12 ayat 1-17. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya.
Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadarkan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbangnya itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam, lalu menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Yakobus telah dipenggal dan Petrus akan menjadi yang berikutnya. Ada hukuman mati terhadap orang Kristen. Mungkin salah satu aspek yang paling luar biasa dari cerita ini dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa Petrus sedang tidur pada malam yang seharusnya menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Begitu nyenyak sehingga malaikat itu benar-benar terus menepuknya untuk membangunkannya. Petrus tentu saja secara ajaib dibebaskan dan menemukan jalannya ke pertemuan orang-orang percaya yang kesulitan percaya bahwa dia benar-benar telah dibebaskan. Meskipun sementara mereka berdoa, Alkitab mengatakan bahwa mereka tercengang-cengang yang membuat orang bertanya-tanya seberapa sering kita berdoa dan hampir tidak berani percaya bahwa Tuhan benar-benar akan menjawab doa kita. Jadi saudara-saudara, seperti yang saudara lihat bahwa malam sebelum ia dihadapkan, yang kemungkinan dia akan dibunuh, kita dapat lihat di sini, Petrus bahkan bisa tidur dengan nyenyak. Ya, dan pada saat Petrus tidur dengan nyenyak, di sisi yang lain, umat-umat percaya mendoakan Petrus. Ini adalah gambaran bagaimana kita dapat melihat bahwa sekalipun kesusahan itu ada di sekeliling kita, ya, kita seharusnya bisa memiliki keadaan seperti Petrus. Sekalipun banyak kesusahan menghimpit kita, di zaman yang sekarang ini banyak kesusahan ya. Kita tahu bahwa setelah pandemi terjadi, banyak kesusahan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi, apakah kita bisa memiliki karakter seperti Petrus? Dia tetap tenang, bahkan dia bisa tetap tidur nyenyak. Dan kita tetap saling mendoakan saudara-saudara kita seiman sebagaimana orang-orang percaya mendoakan Petrus. Dan di sini kita dapat lanjutkan ya, beberapa orang percaya dibebaskan, yang lain dibunuh. Saat kita mendekati akhir zaman, hal yang sama akan terjadi. Bahkan Petrus meskipun dibebaskan saat itu, akhirnya mati juga karena imannya. Ya, kita tahu bagaimana kematian Petrus. Yesus sendiri bahkan mengatakan kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Itu tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Perhatikan bahwa Yesus setelah memberitahu Petrus bagaimana dia akan mati, tetap berkata kepadanya, ikutlah aku. Apakah yang harus hal ini ceritakan kepada kita tentang mengapa bahkan ancaman kematian pun tidak akan menghalangi kita dari mengikut Tuhan? Ya, di sini ada satu tambahan untuk menjawab pertanyaan ini, saya boleh bagikan kepada saudara-saudara. Ancaman kematian dan mengikuti Tuhan. Perhatikan bahwa setelah memberitahu Petrus, ya ini tadi pertanyaannya, mengapa kita harus berani untuk mengikut Tuhan sekalipun ancaman kematian ada di hadapan kita? Yang pertama, kedaulatan Kristus melampaui kematian. Perintah ikutlah aku datang dari Kristus yang telah bangkit dan menaklukkan kematian. Ini menegaskan bahwa otoritasnya jauh melampaui kuasa kematian. Bagi mereka yang mengikuti dia, kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan kekal
bersamanya. Kita tahu bahwa seluruh umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, walaupun dia mati, tetapi kita percaya bahwa kita akan apa? Dibangkitkan. Dan hidup kekal akan menjadi bagian dari kita. Kemudian kita diajak fokuslah pada tujuan akhir. Mengikuti Yesus berarti berpusat pada tujuan akhir kita dalam kekekalan. Bukan pada ketakutan atau penderitaan duniawi. Kematian adalah bagian dari perjalanan di dunia yang jatuh ini. Tetapi janji keselamatan dan kehidupan kekal bersama Kristus adalah motivasi yang lebih besar. Kemudian kesetiaan yang tak bersyarat. Perintah itu menuntut kesetiaan yang tak bersyarat. Ini berarti kita harus bersedia mengikuti Dia bahkan ketika jalan itu menuju penderitaan atau kematian. Iman sejati tidak tergantung pada kenyamanan atau jaminan keamanan fisik, tetapi pada penyerahan total kepada kehendak Allah. Kemudian kemuliaan Allah melalui pengorbanan. Yesus menyatakan bahwa kematian Petrus akan memuliakan Allah. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kemartiran ada tujuan ilahi yang lebih tinggi. Pengorbanan umat percaya menjadi kesaksian kuat akan kebenaran ini dan kasih Allah. Ini memberikan keberanian kepada orang lain untuk berdiri teguh. Kemudian teladan Kristus sendiri. Yesus sendiri adalah teladan utama dalam hal ini. Ia tahu bahwa ia akan menderita dan mati di salib. Namun ia tetap mengikuti kehendak Bapa. Dengan memanggil kita untuk mengikutinya, ia memanggil kita untuk mengambil salib kita sendiri dan meneladani pengorbanannya. Ancaman kematian tidak akan menghalangi kita dari mengikuti Tuhan. Karena iman kita didasarkan pada kedaulatannya atas kematian, janji kehidupan kekal, dan panggilan untuk kesetiaan yang mutlak yang memuliakan namanya. Kita akan memasuki pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis dengan judul Tanda Binatang. Tahun-tahun telah berlalu, dan peristiwa-peristiwa terakhir seperti keputusan, kematian, dan penegakan tanda binatang belum terjadi. Beberapa orang telah menyatakan keraguan, bahkan skeptisisme tentang penafsiran kita akan peristiwa-peristiwa terakhir, termasuk bagaimana Sabat dan Minggu bisa menjadi pusat konflik terakhir. Kitab Wahyu jelas, apakah kita menyembah Sang Pencipta atau binatang dan patungnya? Dan karena Sabat hari ke-7 adalah tanda besar, dan karena Sabat hari ke-7 adalah tanda dasar, kembali ke Eden itu sendiri. Lihat Kejadian 2 ayat 1-3. Tentang Tuhan sebagai pencipta, tidak mengherankan jika dalam masalah tentang penyembahan Sang Pencipta, tentang menyembah Sang Pencipta, hari Sabat akan menjadi pusatnya. Juga bukan kebetulan bahwa kuasa binatang adalah kuasa yang sama, yang mengubah perintah Sabat dari hari Alkitabiah menjadi hari Minggu yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Kita tahu bahwa pemaksaan tanda binatang pada akhir zaman nanti, pelakunya adalah sama. Dia di sini dikatakan bahwa dialah yang telah memindahkan hari perbaktian yang tadinya hari Sabat, hari Sabtu, ya, menjadi hari Minggu yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Dengan mengingat latar belakang ini, gagasan tentang Sabat dan Minggu terlibat dalam masalah penyembahan lagi, baik Sang Pencipta. Lihat di dalam Wahyu 14 ayat 6-7. Atau binatang adalah masuk akal. Dan kita juga memiliki dalam Perjanjian Baru pendahuluan untuk masalah Sabat hari ke-7 melawan hukum manusia. Ya, jadi di sini kita diajak untuk belajar bahwa sepanjang garis kehidupan kita di dunia ini intinya adalah mengenai masalah penyembahan. Dan kita tahu bahwa hari Sabat di situ adalah dasar kita, apakah kita menyembah kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan, atau kepada binatang, atau kepada dunia, atau kepada setan, yang di mana dua kekuatan ini apa? Saling tarik-menarik. Manusia ingin menarik kita menyembah kepada Tuhan. Tetapi di dalam kekuatan yang lain, ada kekuatan yang lain yang setan atau iblis juga ingin menarik manusia untuk menyembah kepada dia. Menarik perhatian manusia supaya penyembahan itu tidak ditujukan dengan benar, dengan tepat kepada Tuhan pencipta kita, tetapi kepada iblis, kepada setan. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, di sini dikatakan, dan juga kita memiliki dalam Perjanjian Baru pendahuluan untuk masalah Sabat. Hari ke-7. Ya. Bagaimana Sabat ini dasar daripada hukum Tuhan dihadapkan kepada dasar melawan hukum manusia atau tradisi. Di sini kita diajak untuk bacalah ayat-ayat berikut. Matius 12 ayat 9-14, Yohanes 5 ayat 1-16. Masalah apakah yang menyebabkan para pemimpin agama ingin membunuh Yesus? Jadi karena hari Sabat di sini Yesus menghadapi ancaman untuk dibunuh, ya. Dan hal yang sama juga akan terjadi kepada kita di akhir zaman, ya. Tetapi dengan konteks dan situasi atau peristiwa yang berbeda. Tetapi esensinya adalah sama.
masalah penyembahan dan masalah hari Sabat. Mari kita buka Matius 12 ayat 9 sampai 14. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya. Pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluar orang-orang Farisi itu dan bersekongkol. Kita lihat di sini, dan di sini untuk membunuh dia. Lalu keluar orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Yaitu mereka berusaha untuk membunuh siapa? Membunuh Yesus. Kemudian kita buka Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambiknya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang yang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi orang yang disembuhkan itu menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Kita lanjutkan pembahasan kita. Dalam Matius 12, setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat, Matius 12, 9 ayat 13, bagaimana tanggapan para pemimpin agama? Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Itu di dalam Matius 12 ayat 14. Kematian karena Sabat hari ke-7 dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 16. Setelah penyembuhan ajaib lainnya pada hari ke-7, pada hari Sabat, para pemimpin menganiaya Yesus dan berusaha membunuhnya. Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 16. Kematian karena tradisi manusia. Tidak ada dalam Alkitab yang melarang penyembuhan pada hari Sabat, sama seperti tidak ada dalam Alkitab yang menempatkan hari Minggu sebagai ganti hari Sabat. Versus Sabat hari ke-7. Meskipun masalah spesifik di sini dengan Yesus tidak sama dengan peristiwa-peristiwa terakhir, itu cukup dekat. Hukum manusia, ya jadi esensi atau prinsip yang kita lihat ya. Jadi ada hal yang dipertentangkan antara hukum manusia melawan apa? Hukum Allah. Ya, esensinya adalah yang satu menegakkan apa yang Tuhan mau, yang satu menegakkan apa yang manusia mau. Jadi kedua hal ini apa? Bertentangan. Ya, ini esensinya. Dan dalam keduanya, hukum diperebutkan berpusat pada Sabat Alkitabiah. Jadi kita tahu bahwa pada saat Yesus pun melayani, Sabat itu pun menjadi apa? Konflik atau pertentangan. Dan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, maka Sabat itu juga akan menjadi konflik atau pertentangan yang hebat antara yang benar dan yang apa? Yang salah. Antara yang asli original berdasarkan firman Tuhan dengan yang apa? Yang tidak berdasarkan firman Tuhan atau hanya berdasarkan tradisi. Kita tahu bahwa penyembahan hari yang bukan hari Sabat atau hari Sabtu itu adalah didasarkan bukan kepada firman Tuhan, bukan kepada Alkitab, tetapi didasarkan kepada tradisi, kepada kebiasaan atau keinginan manusia. Dan di sini ada pertanyaan, mati karena salah satu perintah Tuhan, bagaimanakah mungkin seseorang dengan mudah berusaha merasionalisasi jalan keluar dari itu? Ini ada pertanyaan yang sangat mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya.
masalah mengenai rasionalisasi. Kita tadi telah bahas sedikit rasionalisasi. Bukankah ketiga orang Ibrani itu bisa pura-pura menunduk dan mengikat sepatu atau memperbaiki sepatunya? Dan hal yang sama kita dihadapkan kepada pertanyaan aplikasi kita pada saat ini di hari Kamis. Apakah kita bisa merasionalisasi tantangan atau pencobaan atau penganiayaan yang akan kita hadapi di akhir zaman? Ya, ini kita boleh baca di sini ya. Penjelasannya saya boleh sedikit bagikan ya. Mengapa mati? Karena perintah Tuhan. Ini untuk menjawab pertanyaan terakhir di hari Kamis. Bagaimana mungkin seseorang dengan mudah berusaha merasionalisasi jalan keluar dari itu ketika dihadapkan pada ancaman kematian karena mempertahankan perintah Tuhan? Sangatlah manusiawi untuk mencari cara untuk merasionalisasi kompromi. Berikut adalah beberapa cara orang mungkin mencoba melakukannya. Yang pertama, ini alasan-alasan rasionalisasi yang tidak sepenuhnya harusnya diterima ya. Kita harusnya tetap menegakkan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah kita memiliki alasan Allah mengerti kok. Seseorang mungkin berpikir Allah itu penuh kasih dan mengerti situasi saya. Dia tahu saya tidak ingin mati dan dia akan memahami jika saya berpura-pura untuk tunduk demi menyelamatkan hidup saya. Bukankah dia lebih peduli pada hidup saya daripada pada satu hari? Kemudian yang kedua, hanya formalitas luar. Mereka bisa berargumen bahwa tindakan menyembah binatang atau melanggar Sabat hanyalah bersifat eksternal atau formalitas. Saya bisa melakukan ini di luar, tetapi hati saya tetap milik Allah. Yang penting adalah apa yang ada di dalam hati saya. Ya, ini alasan-alasan yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, demi keluarga atau kewajiban yang lain. Alasan lainnya adalah keinginan untuk melindungi keluarga atau memenuhi kewajiban lain. Jika saya mati, siapa yang akan merawat keluarga saya? Bukankah lebih baik saya hidup dan terus menafkahi mereka? Meskipun itu berarti sedikit berkompromi, belum waktunya Tuhan. Ini mungkin alasannya keempat. Beberapa mungkin berpikir bahwa peristiwa akhir zaman belum sepenuhnya terjadi. Atau bahwa mereka tidak perlu menjadi martir sekarang atau saat ini. Mungkin ini bukan ujian terakhir yang sesungguhnya. Saya akan bertahan sampai ujian yang benar-benar penting akan datang. Yang kelima, mencari celah hukum atau penafsiran baru. Seseorang mungkin mencoba mencari penafsiran baru terhadap perintah Alkitab yang memungkinkan untuk kita berkompromi atau mencari celah dalam hukum yang ditetapkan oleh penganiaya. Yang keenam, ketakutan akan rasa sakit atau penderitaan. Realitas fisik dari penderitaan dan kematian seringkali menjadi motivator terbesar untuk berkompromi. Ya, kita sering karena takut akan rasa sakit atau penderitaan bahkan kematian ya. Realitas fisik dari penderitaan dan kematian seringkali katanya menjadi motivator terbesar bagi kita untuk berkompromi. Rasa takut akan rasa sakit yang hebat dapat membuat seseorang melakukan apa saja untuk menghindarinya. Namun, ya ini ada namun di sini ya. Namun seperti yang ditunjukkan teladan Yesus dari ketiga pemuda Ibrani yang berani dalam Daniel, iman sejati memanggil kita pada kesetiaan yang tak tergoyahkan. Bahkan dalam menghadapi kematian, rasionalisasi semacam itu pada dasarnya menempatkan keselamatan diri dan kenyamanan di atas ketaatan penuh kepada Allah. Bagaimanakah menurut Anda tantangan terbesar bagi kita di masa depan untuk tetap setia pada kebenaran tentang Sabat? Sungguh bahwa ujian ini akan kita hadapi di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa kita harus memiliki kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ya, ini yang saya bold di sini, kesetiaan yang tak tergoyahkan. Bahkan dalam menghadapi kematian, sama seperti ketiga orang pemuda Ibrani yang berani di dalam kitab Daniel ini yang kita pelajari pada saat ini. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, kita akan memasuki pelajaran terakhir, pelajaran pendalaman di hari Jumat. Pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Umat Allah Dilepaskan, halaman 670, 68 sampai halaman 687 dalam Alfa dan Omega jilid 8. Kita dianjurkan untuk membaca buku ini, dan bagi saudara-saudara, saudara bisa meluangkan waktu untuk membacanya, untuk melengkapi pemahaman kita akan pelajaran pada saat ini. Nah, di sini saya akan bacakan lanjutannya. Dalam segala zaman, Allah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umatnya. Saudara bisa lihat, dalam segala zaman. Artinya, bahkan pada saat di mana kita sekarang hidup, pada saat ini. Jadi, dalam segala zaman, saya tambahkan, dalam hidup kita yang sekarang ini, juga Allah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umatnya. Jadi kita tidak perlu takut. Seperti ayat inti kita tadi, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Dan di sini diteguhkan kembali di bagian pendalaman penutupan pelajaran kita bahwa dalam segala zaman Allah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umatnya. Makhluk-makhluk surgawi itu telah mengambil bahagian yang aktif dalam permasalahan manusia. Mereka tampak berpakaian jubah yang bersinar bagaikan kilat. Mereka datang sebagai manusia dalam pakaian jubah musafir. Malaikat-malaikat tampak dalam bentuk manusia kepada umat Allah. Mereka beristirahat di bawah pohon ek pada waktu tengah hari. Seperti orang yang sudah letih, mereka menerima keramah taman manusia.
Mereka bertindak selaku penunjuk jalan bagi yang sedang berpergian, yang tidak mengetahui jalan. Mereka menyalakan api dengan tangannya sendiri di atas mezbah. Mereka membuka pintu-pintu penjara dan membebaskan hamba-hamba Tuhan dengan berpakaian perang surga. Mereka datang menggulingkan batu dari kuburan juru selamat. Dalam rupa manusia, malaikat-malaikat sering hadir dalam perkumpulan-perkumpulan orang benar, dan mereka mengunjungi perkumpulan-perkumpulan orang fasik, seperti pada waktu mereka pergi ke Sodom untuk mencatat perbuatan-perbuatan mereka, menentukan apakah mereka telah melampaui batas kesabaran Allah. Tuhan senang akan kemurahan, dan demi beberapa orang yang benar-benar melayani Dia menahan malapetaka dan memperpanjang ketenangan orang banyak. Sangat sedikit orang-orang yang berdosa kepada Allah menyadari bahwa sebenarnya mereka berutang nyawa kepada orang-orang yang setia, yang mereka cemooh dan tindas seenaknya. Ellen G. White Alpha Omega Jilid 8 halaman 665 sampai halaman 666. Saudara-saudara, sangat-sangat memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana pelajaran sepanjang saat ini yang telah kita pelajari, bahwa sungguh besar dan ajaib Tuhan itu. Tuhan akan menuntun kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu membawa kita. Bahkan malaikat-malaikatnya ditugaskan untuk menjaga kita dimanapun kita pada saat ini berada. Oleh sebab itu, panggilan sebagaimana yang diberikan kepada kita di dalam ayat inti di dalam pelajaran kita pada saat ini, bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Kiranya pelajaran sepanjang saat ini yang telah kita pelajari semakin mempersiapkan kita untuk tidak takut, untuk kita tetap berani dan benar, untuk kita tetap setia. Jangan lepaskan kesetiaanmu, tetaplah pegang itu, dan Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kan kita tutup pelajaran ini dengan kita melakukan doa tutup. Ya Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami kembali diberikan kekuatan, diberikan semangat, walaupun keadaan sekeliling kami banyak sekali kesusahan yang terjadi. Walaupun kami banyak memiliki pikiran-pikiran yang mungkin kami bisa mencari alasan atau celah berusaha merasionalisasi segala tindakan kami untuk menghadapi peristiwa kesusahan yang akan datang. Tetapi Tuhan membukakan kepada kami melalui contoh ketiga pemuda Ibrani, bahkan juga orang-orang umat-umat Tuhan pada awal-awal masa penganiayaan di dalam Perjanjian Baru. Bahkan juga Yesus menjadi contoh bagi kami. Ketiga contoh ini memberikan kepada kami bahwa Sabat dan penyembahan akan menjadi topik yang sangat sentral dan kritis, dan topik utama yang akan menjadi sesuatu yang berusaha membuat kami untuk menarik kami dari penyembahan kami kepadamu, kepada pencipta kami, kepada Allah yang benar. Bantu kami Tuhan, dan tolong kami, supaya kami tetap setia, sampai maut memisahkan kami, sampai Yesus datang menjemput kami, dan kami boleh layak diangkat kepada kerajaan surga, ke dalam kerajaan surga, untuk boleh menerima mahkota kehidupan yang Kau telah siapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami juga mendoakan seluruh pemirsa. Kami tahu bahwa Tuhan juga tahu bahwa kami sebagai umat-umat Tuhan, di dalam kehidupan para penonton atau pemirsa juga pada saat ini banyak sekali yang sedang bergumul dengan kesusahan yang sedang mereka hadapi. Tolonglah mereka Tuhan. Tolonglah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun dan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami tetap semangat setia dan selalu berpegang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sertai dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kami boleh bagikan firman ini kepada orang lain, dan mereka juga boleh dikuatkan. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.